Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Friana dengan nomor UKG 2019011134444. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 Universitas Sriwijaya, yang mana pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 pemasaran SMK Fathul Amin dengan materi program linier. Saya mengajar di SMK Fathul Amin, terletak di Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan pembelajaran kita di siang hari ini. Silakan. Dewi pimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la wasarir ala yahi lausum madarsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Keberkahan, kelancaran, dan apa yang kita dapat hari ini kita bisa manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Oke, setelah itu kita adalah bangsa Indonesia. Kita tanah air bangsa Indonesia. Alangkah baiknya dan sebaiknya sepatutnya kita menjunjung tinggi lagu-lagu yang sudah diciptakan oleh pahlawan-pahlawan kita. Dengan mengenangnya saja pun kita harus merasa bangga. Silakan untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Umi dipimpin ya. Hiduplah Indonesia Raya tua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Ya, terima kasih untuk Umi. Semoga dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional, kita bisa mengenang perih pedihnya perjuangan para pahlawan kita terdahulu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Yang nggak berangkat siapa? Sama Sunni. Apa keterangannya? Izinnya. Semoga izinnya dimudahkan. Besok anak Sunni bisa kesini lagi belajar matematika bareng kita ya. Bapak lihat di sini kalian sudah sangat bagus sekali dan berpakaian, semuanya kelas juga udah bersih sekali ya. Engkau udah ceria, mudah-mudahan tetap ceria ya, walaupun di siang hari seperti ini ya. Nah, ini materinya adalah program linier. Kita melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan sediakan kertas selembar atau 2 lembar secukupnya ya. Tulis bagian atasnya judulnya pretest ya. Kemudian ini itunya apa namanya soalnya. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit ya. 10 menit untuk melaksanakan pretest. Pretestnya 1 soal, tenang aja. Ya silakan. Jangan lupa tulis nama kelas kalian, kemudian ini diperuntukkan untuk ulangan. Misalkan pretest, tulis pretest. Jangan ragu, coba ukur kemampuan diri kalian dulu sendiri ya. Terus ada kanan kiri. Yakin aja, walaupun jawabannya salah.
namanya juga belajar. Sudah selesai? Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan dari baris belakang, kumpulkan ke depan. Jangan lupa kasih nama. Jangan lupa kasih nama. Biar nanti kalian tahu awal kalian dapat berapa, akhir kalian dapat berapa. Nanti bisa membandingkan. Ya, silakan dari belakang yang kumpulkan ke depan. Selesai, udah kumpulkan. Ya, terima kasih. Nanti bapak koreksi pada saat kalian diskusi ya. Setelah kita melakukan tes awal gitu, coba kalian ingat lagi materi sebelumnya, yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Itu kalian pelajari pada waktu kelas 2 SMP, ya. Bahwa di situ itu yang akan kita pelajari itu ada dua variabel. Tapi kita yang akan pelajari itu sekarang cuma dua variabel, variabel X atau variabel Y. Atau misalkan ada dua jenis macam yang akan kita pelajari di situ. Tadi pagi Bapak baca koran. Kebetulan sini koran hari ini adalah tanggal 12 Juni ya. Dan tadi pagi itu ada berita bahwa beritanya itu masalah pembangunan jalan di situ. Nah, masalah pembangunan jalan, kalian tahu pembangunan jalan terbuat dari apa? Aspal. Aspal itu terdiri dari beberapa material enggak? Iya. Apa saja? Dari batunya, dari pasirnya, kemudian semen enggak? Dari aspalnya ya. Jadi ada 3 variabel di situ. Nah, seorang proyektor juga itu bisa ngitung berapa volume aspal yang harus dicurahkan ke jalanan, dan nanti kan dihitung per 1 meter kubik itu berapa rupiah. Nah, di situ terdiri aspal itu kan ada campuran dari mulai aspalnya sendiri, kemudian batu dan juga pasir. Nah, sama halnya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang program linear. Nah, di program linear ini gitu, kita akan membahas tentang bagaimana cara menaikkan untung setinggi-tingginya atau mengeluarkan biaya serendah-rendahnya. Kalau misalkan menurut koran tadi pagi, itu kan berarti seorang konstruktor ya, mengkonstruksi sebuah jalanan itu berarti kan menekan biaya yang serendah-rendahnya. Bagaimana caranya yang sekiranya biaya yang dikeluarkan itu rendah, tapi aspal yang dikeluarkan itu berkualitasnya sangat bagus, sehingga jalanan yang di aspal itu menjadi bagus, tapi pengeluarannya ditekan serendah mungkin. Nah, itu salah satu contoh dalam kehidupan nyata di program linear. Nah, di dalam itu konstruksi itu gitu, ada timnya. Tim yang tugasnya untuk untuk membuat berapa kubik aspal yang harus dibeli, kemudian berapa kubik kerikil atau batu yang harus dibeli, kemudian berapa pasir yang harus dibeli gitu tuh. Itu ada. Salah satunya ada ahli matematikanya di situ. Nah, pada materi kali ini Bapak ada tujuan yang ingin Bapak capai, yaitu yang pertama, kalian tuh bisa membuat model matematika dari masalah yang akan Bapak berikan nanti. Model matematika itu kalau kalian flashback ke belakang gitu tuh, itu adalah perumpamaan
atau menggunakan simbol-simbol matematika ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggambar grafik dari model matematika yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah menentukan nilai minimum, karena kita fokusnya di sini adalah menentukan nilai minimum. Pada apa? Pada masalah program linear yang berkaitan dengan agen perjalanan. Nah, agar apa? Agen perjalanan itu bisa menekan biaya serendah-rendahnya. Karena kalau misalkan agen itu berarti pengen dapat untung, ya berarti kita harus mengeluarkan dari konsumennya bayar ke agennya, kita membayarnya itu seminim mungkin agar bisa dapat untung. Coba perhatikan pada video kali ini. Apa saja yang harus kalian simak. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar program linear dari agen perjalanan. Suatu agen perjalanan mengatur ketersediaan transportasi untuk rombongan wisata. Ada 18 wisatawan dalam rombongan ini. Jenis kendaraan yang menjadi pilihan adalah becak atau bajai. Becak dengan kapasitas 2 kursi penumpang, biaya sewanya adalah Rp100.000. Sedangkan bajai dengan kapasitas 3 kursi penumpang, biaya sewanya Rp200.000. Rombongan ini menginap di hotel dengan lahan parkir yang tidak terlalu luas, hanya bisa menampung maksimal 8 kendaraan. Akan ditentukan banyaknya becak dan bajai masing-masing yang harus disewa. Untuk menyelesaikan masalah tadi, masalah agen perjalanan, kita akan diskusi bareng-bareng. Nah, kira-kira dari tadi video yang Bapak tayangkan, hal pokok apa ya? Hal pokok apa saja yang kalian ingat, kemudian dan merupakan itu penting? Ya, silakan Dewi. Biaya yang dikeluarkan harus lebih hemat, minimum. Ya, biaya yang dikeluarkan harus lebih hemat. Nah, komponen-komponennya apa saja yang kalian simak di situ? Bahan-bahannya lah kalau misalkan itu. Ya, ada yang sejawab? Ya, silakan. 18 orang wisatawan. Oh, ada 18 orang wisatawan. Terus ada lagi yang kalian ingat? Ya, silakan Umi. Kendaraan yang dipakai. Kendaraan yang dipakai, apa saja tuh? Bajai dan becak. Bajai dan beca. Terus apa lagi yang kalian ingat? Ya, silakan. Parkiran maksimal 8. Parkirannya hanya menampung 8 kendaraan. Silakan kalian bentuk kelompok yang kelompoknya sudah pernah dibagi minggu kemarin ya. Silakan. Kelompok 1, ini kelompok? Kelompok 2, itu kelompok? 3, yang ini kelompok? 4. Oke, masing-masing sudah. Ini kelompok 2, ini kelompok 4, dan ini kelompok 5. Silakan kalian diskusikan, kalau misalkan ada yang tidak paham, tanyakan, jangan ragu. Medianya atau nanti kontennya mau pakai apa? PowerPoint. Kelompok 2? Asturo. Kelompok 3? Papan tulis. Kelompok 4? Papan tulis juga. Oke, silakan ya. Kalian diskusikan dengan teman kalian sebaik mungkin. Nanti kita presentasikan setelah 20 menit dari sekarang.
dikali 100 itu 0. 6 dikali 200 itu 1.200.000. Ini nilainya segini. 8 dikali 100 800. 0 dikali 200 itu 0. Jadi tetap ada 2x 2x tambah 3y Ya, Mau tanya, yang pertama gimana? Oh, yang ininya, yang bentuk tabelnya nggak apa nanti disambung sama kelompok 4. Iya. Kelompok 2 gimana? Kesulitan? kita mulai dari persoalan tulis. Gak apa-apa. Nanti biar jadi bahan nanti kan ada kelompok lain yang apakah dicocokkan nanti. Jawaban dari kita benar apa salah? Kalau misalkan nanti ada yang salah, diskusi. Kalau benar ya kita apresiasi. Oke Pak, makasih. Bagus sekali ya. Luar biasa. Ya, isi yang bagian berikutnya yaitu di fungsi umumnya saja. Kayaknya pakai yang papan tulis kan? Ya. Kelompok ini bisa gambarnya. Gambarnya udah bisa. Sudah? Oke. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang kita setelah kalian itu presentasi ya. Jadi presentasi yang pertama akan dibawakan oleh kelompok 1 ya. Karena yang satu wajib gitu. Wajibnya kenapa? Karena nomor 1 itu harus ada. Kalau ada nomor 1 nggak ada nomor 2, 3 dan seterusnya. Oke, silakan. Filenya nanti kirim ke email Bapak aja ya. Nanti masukin ke sini. Oke, sudah? Sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca kelompok kita. Perjalanan mengatur ketersediaan transportasi untuk rombongan wisata. Ada 18 wisatawan dalam rombongan ini. Biaya sewa Rp100.000, sedangkan bajai dengan kapasitas 3 orang biaya sewa sebesar Rp200.000. Untuk 3 orang. Jumlah wisatawan ada 18 orang. Harga sewa beca adalah Rp100.000 dan harga sewa bajai Rp200.000. Jadi 2x plus 3y kurang dari sama dengan 18 dan x plus y kurang dari sama dengan 8 dan x dan y lebih dari sama dengan 0. Nilai minimumnya sama dengan 100.000. X plus 3y kurang dari sama dengan 18, x plus y kurang dari sama dengan 8 dan x y lebih dari sama dengan 0. Kami mohon maaf bila ada salah kata maupun salah bicara. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan Saudara Nabila, apa yang ingin ditanyakan? Mengapa tandanya kurang dari bukan tidak?
Karena yang dicari adalah nilai minimum, jadi kita menggunakan kurang dari sama dengan. ada yang mereka saya. Ya, saudara Lutfi, apa yang ingin ditanyakan? Kok bisa dalam tabel tadi dijelaskan 0,8 dan 8,0? Karena dari hasil daya tampung yang awal kita presentasikan. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bagus sekali ya, menarik sekali pakainya PowerPoint, kemudian menjelaskannya juga gamblang. Cuman nanti ada beberapa yang tanya ya, mengapa kurang dari, kemudian mengapa hasilnya 8. Nanti kita bahas sekaligus. Untuk kelompok selanjutnya, siapa yang akan maju? Oke, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang grafik kartesius. Saya akan menarik titik potong dari 0,6 yang hasilnya berarti 6,9. Dan satunya 8,8. Sekian dari kami. Bila ada, silakan. Bila tidak ada, baiklah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat tepat ya, sangat tepat sekali. Sebenarnya sangat tepat di sini bahwa di sini akan terjadi perpotongan titik. Silakan kelompok 2 dipersilakan. Kelompok 2 medianya pakai apa? Baik, Mas Astro, Pak. Prasasturo. Oke, silakan. Dan substitusi untuk mencari titik koordinat dari perpotongan dua garis yang berdesakan. Bisa kita lihat di kertas Astro, eliminasi dan substitusi dari nilai-nilai yang tadi disebutkan muncul beberapa titik 2x yang di bawahnya x tambah y dikalikan dengan 2, maka hasilnya 2x tambah 3y sama dengan 18 dan nilai y kemudian kita masukkan ke langkah substitusi untuk mencari nilai x dengan cara kita mengambil titik x tambah y sama dengan 8, kita masukkan x tambah y sama dengan 8, kemudian kita ganti y-nya dengan angka 2, x tambah 2 sama dengan 8. Kemudian angka 2 kita pindahkan supaya x-nya bisa memunculkan nilai x. Jadi x sama dengan 8 karena perpindahan tempat. Jadi kita rubah yang tadinya positif menjadi negatif. 8 dikurangi 2 bisa menghasilkan nilai 6. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dari Kenapa dalam kelasnya harus dikali dengan 1? Kenapa nggak dikali dengan yang lain? karena kita mau menghabiskan nilai x. Jadi kita mengambilnya dengan cara dikalikan 1. Jadi yang x tambah y kita ngikut dari angka 2x. Makanya biar hasilnya sama-sama habis, jadi kita kalikan dengan 1 dan 2-nya kalikan dengan 2. Apakah sudah puas jawabannya dengan yang ini? Ya, oke saudari Umi, silakan. Jadi berapa titik perpotongan? Jadi dari cara ini bisa kita lihat titik perpotongan dari diagram kartesius menunjukkan 6,2. Nah, kan 6,2. Apakah sudah puas dengan jawabannya?
Sudah. Sudah cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang menjelaskannya sangat jelas sekali, sangat jelas sekali. Dan nanti bisa ditambah sama kelompok-kelompok lain ya, kekurangannya, titik potongnya berapa dan lain sebagainya. Semuanya sangat luar biasa ya. Jadi tak luruskan kembali pertanyaan dari kelompok pertama. Kenapa harus kurang dari? Kenapa bukannya lebih dari? Karena di situ kan kita kapasitasnya ya, kapasitas parkirnya itu kan tidak luas ya, terbatas hanya 8 karena masalahnya itu adalah kapasitas lahan parkirnya itu hanya 8 kendaraan sehingga di situ X plus Y-nya itu kurang dari sama dengan 8. Kalau syukur pas ada 8, kalau lebih juga kurang juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih karena kalau lebih berarti ngambil lahan tangga nantinya. Itu ya untuk kenapa pakainya kurang dari bukan lebih dari. Selanjutnya ini adalah masalah di titik optimum. Nah, langkah pertama pada penggambaran grafik itu kita harus mengarsir dulu, mengarsir bagian mana yang merupakan daerah penyelesaian, sehingga pada saat daerah itu sudah diarsir dan sudah tahu di mana letaknya, baru kita masukkan titik-titik atau titik potong yang merupakan titik optimum itu. Ya, kita kasih semangat buat kita semua, tapi sebelum kita silakan perhatikan dulu tempat duduk kalian ya, seperti semula kita lebih ya. Kalau misalkan Bapak bilang tepuk semangat, semangat, gitu ya. Tapi gini aja, tepuk semangat, semangat. Ulang lagi. Tepuk semangat, semangat. Lempar aja gitu. Ulangi satu kali lagi biar semangat. Tepuk semangat, semangat. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Nah, setelah kita sudah mempresentasikan semua hasil kerja kelompok kita dari awal sampai akhir, semua kelompok sudah kebagian. Kegiatan kita silakan disimpulkan. Umi Marat, Sus Soleha, silakan disimpulkan. Jadi dari pembelajaran yang kita tadi bahas, bahwa program linear itu bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan bisa untuk kita jadikan sebagai sebuah rencana agar kita tidak mengalami kerugian atau kita bisa mendapatkan keuntungan dari program linear yang kita aplikasikan. Oke, kasih tepuk tangan. Masing-masing presentasinya. Sekarang kita akan melakukan post-test ya. Di sini post-test. Silakan sediakan kertas lembar lagi seperti di awal. Tapi ini untuk post-testnya setelah kalian memahami materi pada hari ini. Bapak akan kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan post-test supaya lebih efektif. Ya, dimulai dari sekarang.
3. Waktunya sudah habis, silakan yang bagian belakang kumpulkan ke depan. Nah, mudah-mudahan ada peningkatan ya dari yang tes, kemudian sekarang posnya atau tes awal, kemudian sekarang tes akhirnya ada peningkatan ya dari nilai. Ayo silakan dikumpulkan bagian belakang. Yang belakang udah semua? Sudah, oke, terima kasih. Selanjutnya coba kalian perhatikan di PowerPoint ini bahwa di sini ada refleksi. Kalian tulis di buku kalian. Pertanyaan pertama, saya baru belajar mengenai apa hari ini. Kemudian kegiatan apa yang disukai pada hari ini. Dan hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik. Ingat, perasaan itu masing-masing ya. Karena yang merasakan itu kalian sendiri, bukan orang lain. Jadi nanti ungkapkan sendiri gitu. Yang pertama jawabannya apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini, acungkan tangan dan berdiri di tempat aja di situ. Ya, silakan Dewi. Belajar mengenai model matematika dengan tema program linear dalam kehidupan konteks sehari-hari. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua. Kedua, kegiatan yang paling saya sukai pembagian kelompok. Kelompok ya? Iya, kelompok. Saya seru banget. Seru. Terus yang Yang ketiga? ketiga, kegiatan yang paling sulit itu saat presentasi. Oh, saat presentasi masih grogi ya. Kemudian yang terakhir, Dan yang terakhir, hal yang perlu saya lakukan untuk kedepannya lebih baik. kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya karena ini adalah materi terakhir dalam bab program linear. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu di tempat yang sama, tapi kondisinya ulangan harian ya. Oke. Sebelum berakhir pembelajaran kita, silakan ditutup dulu dengan doa. Untuk siapa Dewi tadi untuk segera melaksanakan doa penutup agar kita bisa kegiatan kita itu bisa diberkahi dan mendapatkan keselamatan saat pulang nanti. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bapak cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam